Sebelum lahirnya program MBKM, sesungguhnya sebagian bentuk kegiatan pembelajaran MBKM sudah ada dan sudah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat sporadis dan dengan beban studi yang relatif kecil. Rancangan dan pelaksanaan pembelajarannya masih bersifat satu arah, yaitu dirancang oleh program studi dan dilaksanakan secara baku oleh mahasiswa. Setelah Kemendikbudristek meluncurkan program MBKM, 8 BKP MBKM yang mencakup magang, praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, dan pertukaran pelajar menjadi lebih terencana dan sistematik. Kedelapan BKP MBKM menjadi bagian dari rancangan kurikulum prodi dengan beban studi yang relatif jauh lebih besar dan dilaksanakan berdasarkan preferensi mahasiswa. Keterlibatan dosen sebagai fasilitator semakin lebih intens dan memunculkan banyak peluang dalam rangka pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan BKP MBKM telah mendorong prodi untuk membuat banyak kemitraan dengan industri dunia usaha dan dunia kerja atau IDUKA. Kemitraan yang dibangun dengan industri dunia usaha dan dunia kerja semakin memperkuat relevansi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan tentunya memberikan kebermanfaatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan preferensinya untuk menghadapi masa depan yang semakin penuh tantangan dan peluang. Dalam implementasinya, terutama untuk prodi, tentu ada banyak tantangan. Penyesuaian kurikulum, penyelarasan dengan capaian profil lulusan, pengaturan waktu pembelajaran, pengaturan beban kerja dosen, dan lain sebagainya. Namun, mengingat kebermanfaatan program MBKM yang besar, banyak upaya-upaya signifikan telah dilakukan dalam rangka mensukseskan program MBKM. Kemendikbudristek telah melakukan upaya-upaya yang sistematis dalam rangka mensukseskan program MBKM melalui hibah-hibah yang berorientasi pada penguatan prodi dan penguatan keterlibatan mahasiswa dan dosen. Upaya-upaya ini perlu diperluas pada penguatan dukungan industri dan penguatan keselarasan instrumen akreditasi agar semua program MBKM dapat berjalan lebih baik dan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Ahmad Rizal, Direktur Akademik Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di Universitas Telkom. Sebelum adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, Telkom University sudah menerapkan program WRAP atau Work Ready Program yang terdiri dari 3 jalur, yaitu internship, entrepreneurship, dan researchship. Selain itu, banyak kegiatan abdimas dan penelitian yang melibatkan mahasiswa seperti CSE, ESL, ESC, Citarum Harum, dan lain-lain. Namun, kegiatan ini tidak dikonversi dalam bentuk SKS untuk mahasiswa. Setelah adanya program MBKM, variasi kegiatan pembelajaran semakin banyak dan muncul kegiatan bersama antara Telkom University dengan mitra, baik institusi pendidikan maupun industri. Muncul kebutuhan untuk mengkonversi SKS dari kegiatan mahasiswa, sehingga perlu dilakukan review kurikulum 2020 untuk mengakomodir kegiatan MBKM. Mahasiswa bisa memilih kegiatan MBKM sesuai dengan passion dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. MBKM ini adalah program yang masif yang harus diikuti tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi oleh dosen dan Telkom University sebagai institusi. Program MBKM bukan hanya menjadi tanggung jawab unit akademik, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika Universitas Telkom. Dalam hal ini penting adanya persamaan pemahaman mengenai program MBKM ini dari prodi dan seluruh dosen sehingga dapat mendorong partisipasi mahasiswa dalam program MBKM. Adanya dukungan yang penuh dari pimpinan dan koordinasi yang baik antar unit, serta minat mahasiswa yang tinggi untuk ikut serta dan berkontribusi pada program MBKM ini,
diharapkan mampu memberikan hasil maksimal pada implementasi program MBKM di Universitas Telkom. Sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan implementasi program MBKM di Universitas Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Indonesia ditimpa bencana. Pandemi belum pergi, banjir di Kalimantan berpekan-pekan. Meletus Semeru, kita mengharu biru. Musibah bukan untuk keluh kesah. Jangan sekedar gundah atau gelisah. Saya, Dr. Kemas Muslim, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Telkom University siap berkontribusi dengan teknologi digital untuk penelitian nasional dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat. Terimalah sumbangsih untuk negeri yang terkasih. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian Purwarupa perguruan tinggi swasta yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Alhamdulillah atas izin Allah dan dorongan dari Ditjen Dikti-Ristek, dalam waktu singkat, kami dapat berkolaborasi untuk menyukseskan 26 kegiatan yang terdiri dari 13 judul penelitian dan 12 judul pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini adalah hasil kolaborasi kami, mulai dari pimpinan tertinggi yaitu Rektor Prof. Adi Wijaya, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Ibu Dr. Lina Puji Astuti, dan seluruh Wakil Rektor, sampai mahasiswa, dosen, dan tendik dari seluruh fakultas yang terdiri dari 10.894 mahasiswa, 651 dosen, dan 178 tendik. Bahkan, sesuai dengan pesan Mas Menteri untuk berkolaborasi antar perguruan tinggi, dalam program ini, kami juga melaksanakan seminar nasional bersama 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Bina Insani, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Forest. Telkom University akan selalu siap menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Dwi Astuti, Kepala Bagian Perkuliahan Universitas dan Luar Program Studi Universitas Telkom. Pada kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya sebelum dan sesudah adanya program MBKM, serta kesan dan saran untuk program MBKM selanjutnya. Sebelum adanya MBKM yang dirilis oleh Kemendikbudristekdikti, desain kurikulum yang ada di Telkom University sudah menyiapkan skema MBKM untuk mahasiswa melalui WRAP, Work Ready Program, yang meliputi WRAP Internship, WRAP Apprenticeship, WRAP Researchship, dan WRAP Entrepreneurship. WRAP ini menjadi jalur pilihan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah wajib di program studinya. Selain itu, kegiatan magang juga sudah berjalan dengan mitra dari Forum Human Capital Indonesia. Setelah adanya MBKM yang dirilis oleh Kemendikbudristekdikti, semakin banyak variasi MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM ini. Kesan saya dengan adanya MBKM ini, terima kasih kepada Kemendikbudristekdikti karena MBKM ini dapat meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa yang tentunya diperlukan oleh mahasiswa dan dapat meningkatkan employability mahasiswa setelah mereka lulus nantinya. Saran saya untuk kegiatan MBKM ini, kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristekdikti sebaiknya diinformasikan di setiap awal tahun untuk bisa dipersiapkan dengan baik oleh setiap perguruan tinggi. Selain itu, disediakan media komunikasi yang interaktif untuk perguruan tinggi dan tim penyelenggara kegiatan MBKM
agar mempermudah koordinasi penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Demikian, terima kasih. Semoga pelaksanaan MBKM ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa dari staf bagian perkuliahan Universitas Luar Program Studi Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya sebelum dan sesudah adanya program MBKM serta kesan dan saran untuk program MBKM selanjutnya. Sebelum adanya program MBKM ini, masih ada mahasiswa yang hanya terfokus untuk kuliah di dalam kampus saja ataupun mengikuti kegiatan UKM dan lab. Walaupun dari universitas sendiri sudah mempunyai beberapa program bagi mahasiswa melalui program REP, yaitu untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja. Seperti internship atau magang, kami pun telah bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia atau FHCI untuk kegiatan program magang mahasiswa bersertifikat. Kami juga sudah melaksanakan KKN InnoVillage yang bekerja sama dengan Telkom Indonesia, dan masih ada beberapa program lainnya. Dengan adanya program MBKM sekarang, mahasiswa menjadi lebih aktif untuk menunjukkan keahlian dan minat mereka. Mahasiswa juga punya lebih banyak variasi untuk mengikuti program yang mereka inginkan. Di sini mereka mendapatkan tantangan dan kesempatan dalam setiap program MBKM untuk mengembangkan kreativitas dan kepribadian mereka. Selain itu juga mahasiswa mendapatkan pengakuan SKS yang akan dikonversikan ke mata kuliah sesuai dengan kebijakan masing-masing program studi. Jadi tentunya tidak akan menghambat perkuliahan maupun kelulusan mahasiswa tersebut. Kesan saya selama pelaksanaan program MBKM ini tentunya mahasiswa menjadi lebih aktif dan meningkatkan kreativitas mahasiswa. Karena kegiatannya yang beragam, jadi mahasiswa dapat mulai mengetahui minatnya itu di mana. Mahasiswa juga mendapat eksplorasi pengetahuan dan penerapan atau implementasi kemampuan di industri kerja ataupun lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya, saran saya untuk kegiatan MBKM ini, semoga kedepannya MBKM ini lebih terpusat untuk setiap informasinya. Selain itu, alur dari masing-masing kegiatan juga dibuat lebih detail dan dimulai dari internal universitas asal masing-masing mahasiswa. Ini agar dari kami juga bisa mendata mahasiswa yang mendaftar setiap program dan berkoordinasi dengan masing-masing program studi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga MBKM tahun depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.